Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam acara Parlementa. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Tri Zulkarnain Ahmad. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Kota Makassar. Saya selaku host Ridwan Marsuki dengan senang hati bertemu dengan anggota Dewan kita, wakil rakyat kita yang meminangi pemerintahan, pertanahan, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini beliau anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar akan mengulas tentang sejauh mana pengawalan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Makassar. Mungkin untuk efisiensikan waktu, saya mempersilakan kepada Bapak Tri dulu untuk menjelaskan sejauh mana dan apa yang menjadi prioritas pengawasan selama ini. Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Kakak. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya bersama teman-teman di Komisi A ini merupakan komisi yang paling banyak mitranya di DPRD Kota Makassar. Hampir separuh SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar itu merupakan mitra kami. Jadi ada sekitar 33 SKPD. Yang ke-33 SKPD itu rata-rata bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada teman-teman di kecamatan, 15 kecamatan merupakan mitra kami beserta lurah-lurahnya. Kemudian juga yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat ada teman-teman di Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Ini terkait masalah pendataan penduduk, terkait dengan KTP, KK. Kemudian yang paling sering juga adalah terkait masalah perizinan. Itu ada di teman-teman PTSP yang juga menjadi mitranya Komisi A. Sehingga memang kami di Komisi A ini hampir bisa dibilang merupakan komisi yang banyak beban kerja atau banyak masukan-masukan yang selalu kita terima untuk bagaimana bisa memfasilitasi, mengakomodir seluruh keinginan masyarakat Kota Makassar. Terus sejauh ini untuk ini kan ada wali kota baru, Pak. Nah, kira-kira apa yang menjadi konsentrasi Komisi A dulu untuk pemerintahan baru ini? Ya, kami dari Komisi A sudah menyampaikan beberapa kali di Pak Wali bahwa yang pertama pasca beliau dilantik, kami pun di Komisi A kemarin sudah melakukan monitoring evaluasi triwulan pertama terkait teman-teman di SKPD mitra kami. Yang kami temukan adalah serapan anggaran yang masih kurang, tapi sejauh ini kami masih maklumi karena diperhadapkan dengan yang namanya masa transisi dari wali kota yang lama ke wali kota yang baru, sehingga memang kemungkinan besar pemerintah Kota Makassar ini, dalam hal ini Pak Wali, mungkin masih terus mencari formula atau meramu kira-kira program-program apa yang bisa sejalan dengan visi misinya beliau. Yang paling penting juga bisa mengakomodir segala keinginan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Kalau RPJMD sudah? RPJMD belum. Karena kan nanti akan disesuaikan antara program yang ada sebelumnya dengan RPJMD ini. Nah, kira-kira salah satu yang menjadi fokus pemerintahan baru adalah pembangunan stadion baru kan? Iya. Nah, kalau dari si Komisi A sendiri, bagaimana kelayakan rencana itu, termasuk pemilihan Untia sebagai kawasan untuk pembangunan stadion itu? Ya, jadi saya pikir pembangunan stadion ini kan memang merupakan salah satu visi misi utama dari Pak Munafri sendiri. Jadi saya pikir memang membangun stadion ini tidak bukan membutuhkan waktu yang cepat. Ada beberapa waktu yang kita memang harus penuhi sehingga stadion bisa terbangun. Maka dari itu langkah cepat yang diambil oleh Pak Munafri ini kita pikir, kita plus sudah cukup baik. Mudah-mudahan dengan harapan segera terselesaikan satu visi misinya. Kemudian juga terkait masalah pemilihan lokasi stadion yang berada di Untia, saya pikir itu sudah sangat tepat juga, karena yang pertama kita ingin pemerataan pembangunan bukan hanya di daerah perkotaan, perkotaan sebelah Veterani ke atas inilah. Maka kalau dalam politik bahasanya Makassar A, tapi juga bagaimana teman-teman di Biringkanaya itu bisa tersentuh dengan Makassar Barat. Kita Makassar Timur kalau di Biringkanaya. Timur ya. Kita sangat berharap dengan adanya stadion di sana, yang pertama juga putaran ekonomi kembali hidup di wilayah situ, apalagi selama ini di Untia itu kan terkenal banyak pendatang yang bukan sebenarnya warga asli sana, tapi kemudian bermukim di sana dan alhamdulillah menjadi kelurahan Untia. Menjadi warga Kota Makassar. Sehingga dengan adanya stadion kita sangat berharap penduduk mungkin juga semakin bisa
termotivasi untuk bagaimana bisa bergerak dalam roda ekonomi kehidupan di sana. Artinya akan banyak dampak sosial yang akan muncul di sana ketika stadion ditempatkan di situ, Pak ya. Banyak dampak sosial. Dampak ekonomi. Oke. Terus kalau dari sisi dukungan DPRD Kak terkait dengan rencana-rencana itu kan bisa jadi akan ada yang ada riak-riak dari ini dari sisi praksi-praksi lain mengingatkan ini butuh anggaran yang besar. Ya. Nah, di tengah efisiensi ini kira-kira bagaimana menjembatani, khususnya kan Demokrat ini penyokong pemerintahan. Ya. Nah, bagaimana menjembatani soal antara isu efisiensi dan kemudian penolakan dari yang mungkin muncul dari praksi lain, Kak? Terkait masalah stadion. Stadion, ya. Ya, baik, kalau hasil komunikasi Pak Wali dan penyampainya juga kepada kami bahwa kemungkinan besar stadion ini kan akan di pihak ketiga kan. Sehingga tidak terlalu memakan banyak APBD yang digunakan nanti. Kalaupun ternyata ada yang mungkin menggunakan APBD sebagian dari pembangunan tersebut, ya pastikan Pak Wali akan menyampaikannya nanti di forum Banggar di DPR Makassar. Tergantung nanti teman-teman Banggar, kita melihat apakah permintaan anggaran pemerintah kota terkait stadion ini rasional atau tidak. Apalagi kita kan dihadapkan dengan itu tadi isu efisiensi, bukan isu lagi, memang diperhadapkan sama itu, sehingga kita bisa lihat apakah permintaan terkait masalah stadion ini rasional atau tidak. Tapi sampai sejauh ini kan yang setahu kami bahwa stadion itu akan di pihak ketiga dan akan dibangun oleh pihak swasta. Oke. Kita beralih ke hal lain, Kak. Dari sisi pemerintahan, kecamatan yang membawahi kelurahan adalah bagian dari mitra komisi A. Di beberapa kasus kita masih menemukan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat, termasuk praktik-praktik ilegal dari kalangan lurah. Tersempat viral kan seorang lurah yang meminta THR misalnya kepada. Nah, itu bagaimana sikap komisi A melihat itu? Artinya kan struktur pemerintah ini masih ada yang membela sedikit dari program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang bersih. Iya, jadi kami kemarin pasca kejadian tersebut juga menjadi dasarnya kami pada saat Monef untuk pertama kalinya juga kami memanggil seluruh kelurahan, seluruh lurah yang ada di Kota Makassar. Ya, kami untuk pertama kalinya, karena biasanya kalau Monef kita hanya memanggil camat. Tapi kali kemarin waktu kita Monef kita memanggil juga seluruh lurah, menyampaikan bahwa tolong lurah dalam bertindak, apalagi yang sifatnya bersinggungan dengan masyarakat, agar berhati-hati dan tidak mencederai pemerintah Kota Makassar. Apalagi sampai viral permintaan THR seperti itu menggunakan pemerintah Kota Makassar yang menekankan kepada lurah bahwa tolong jangan sembarangan bertindak, tolong berhati-hati dan menjaga nama baik pemerintah Kota Makassar. Ada semacam klausul yang dibuatkan, misalnya seperti apa konsensus yang dibangun ketika misalnya ada lagi yang berbuat seperti itu untuk menghindari kejadian serupa pada masa depan? Kalau kami kan kemarin sudah menyampaikan juga di Monef bahwa seluruh hasil Monef tersebut berdasarkan hasil kejadian fakta lapangan juga, kami akan jadikan rekomendasi kepada wali kota bagaimana mempertimbangkan keberadaan teman-teman lurah yang masih kedapatan bertindak seperti itu, kalau bisa dipertimbangkan untuk bagaimana Pak Wali berpikir tidak memberikan efek jera mungkin, atau mempertimbangkan memasukkannya lagi teman-teman dalam kabinetnya nanti. Kalau dari hierarki ke pengawasan itu apakah sejauh ini jalan atau tidak, Pak? Kan biasanya kecamatan yang mendampingi kelurahan, camat kemudian lebih di atas ada pemerintahan, di atasnya ada lagi sekda dan lain-lain. Apakah ini tidak jalan ke bawah sampai ada yang seperti itu? Iya, jadi sebenarnya semua berjalan, hierarkinya pemerintahan berjalan. Cuman memang kebanyakan yang berbuat seperti itu di bawah adalah oknum. Di luar lagi batas kontrol. Ini kan kayak permintaan THR tersebut kan di luar lagi sepengetahuan camat, karena yang bertanda tangan di situ hanya lurah. Beda halnya ketika di bawahnya ada mengetahui camat. Nah, itu mungkin saya bisa kita memberikan sanksi juga atau memberikan teguran juga kepada teman-teman di kecamatan. Tapi rata-rata yang berbuat kalau saya perhatikan oknum. Soal isu lain, Kak, masyarakat Makassar ini RTH-nya belum mencukupi sesuai dengan roadmap pembangunan kota. Terutama ini soal ruang terbuka hijau yang menjadi tempat berkumpul masyarakat. Memang ini ada kaitannya dengan Komisi C, tapi Komisi A sangat berkaitan erat dengan bagaimana mendatangkan kembali pasum-pasum yang
berpeluang dimiliki oleh Pemkot Makassar untuk dijadikan sebagai RTH. Nah, kira-kira sini apakah ada pemetaan dari Komisi A terkait dengan potensi-potensi PASUM untuk menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat Kota Makassar? Jadi kemarin juga kita bahas pada saat monef terkait masalah RTH tersebut. Kami hanya menyampaikan di teman-teman Dinas Pertanahan Kota Makassar bahwa ayo sama-sama mari merapikan dulu data terkait masalah aset yang ada di Kota Makassar. Bukan hanya persoalan RTH yang jadi masalah yang ada di Kota Makassar. Bayangkan persoalan kantor kelurahan pun sampai sertifikasi masalah. Betul. Ya, bayangkan ada satu kantor lurah yang selama ini sudah terbangun, sudah lama terbangun, tapi gara-gara persoalan digugat sama ahli waris harus diambil alih tanah tersebut sama ahli waris. Bayangkan berapa anggaran yang terkerugian dari pemerintah kota membangun kantor lurah, tahu-tahu karena hanya persoalan alas haknya tidak jelas. Bukan kantor lurah Pandang? Telok Baru. Oke. Alas haknya tidak jelas sehingga diambil alih. Padahal sudah dibangun, sudah lama digunakan. Nah, ini menjadi perhatian kami sendiri bahwa menyampaikan kepada teman-teman pemerintah kota, tolong mari kita sama-sama rapikan kembali aset yang ada. Bukan hanya persoalan kantor lurah lagi, ada juga puskesmas yang berada di naungan pemerintah Kota Makassar itu tidak bisa dilanjutkan atau diperbaiki pembangunannya karena terkendala lagi di alas hak. Ujung Pandang Baru? Bukan, di Taman Ria Indah. Makanya kami sampaikan bahwa tidak usah kita terlalu fokus dulu mau bikin apa, mari kita sama-sama dulu merapikan saja dulu data. Kira-kira kalau menurut Komisi A, apa yang menjadi problem? Karena kan persoalan sertifikasi ini sejak pemerintahan sebelum-sebelumnya itu sudah menjadi konsentrasi mereka. Nah, sampai sekarang itu belum tuntas. Artinya ada yang tidak beres dalam hal manajemen perasetan kita ini di Kota Makassar. Kalau kami cross check kemarin, mereka menyampaikan bahwa kendala yang paling sering terjadi adalah tidak adanya risalah terkait aset tersebut, didapat dari mana, diberikan oleh siapa. Nah, sehingga kadang permasalahan muncul ketika pengurusan sertifikat. Itu kan membutuhkan semua risalah bahwa tanah tersebut atau aset tersebut didapatkan dari mana, sehingga bisa diserahkan ke pemerintah Kota Makassar. Makanya kembali ke persoalan tadi, ya sudah saya sampaikan kepada teman-teman pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pertanahan, tolong kerjasama dengan bagian aset bagaimana bisa mendata ulang kembali ini dan mencari risalahnya dengan bagus sebelum pemerintah Kota Makassar menggelontorkan anggaran untuk membangun ruang terbuka hijau kah atau ke kantor lurah kah atau bahkan fasum-fasum yang lain. Iya, berkaca pada beberapa kasus pasung diambil alih oleh pihak swasta itu karena minimnya administrasi dari pemerintah Kota Makassar sendiri. Ada yang bahkan penyerahan sejak tahun 70-an tapi sampai sekarang belum ada sertifikasinya. Nah, kira-kira bisakah ini didorong semua agar bisa tertib kembali, Kak? Saya pikir tidak ada yang tidak bisa. Cuman yang persoalan adalah mau tidaknya teman-teman pemerintah Kota Makassar, kemudian dengan pihak terkait, dengan teman-teman BPN misalnya, ayo duduk bersamalah. Kita saling sharing, atau kalau bisa dengan melibatkan teman-teman DPR juga, bagaimana kita menjaga ini aset yang ada di Kota Makassar supaya kalaupun masih ada aset yang belum memiliki alas hak yang jelas, belum memiliki surat-surat yang jelas dalam hal ini sertifikat atau apapun itu, ya bisa kita cari jalan keluarnya, bisa kita cari solusinya. Salah satu contoh kasus itu di Talo atau Telo Pasum Telo yang sekarang jadi Ruko. Itu rekomendasi DPRD Makassar dulu menghentikan proses pembangunan, tapi akhirnya diabaikan dan terbit kembali IMB. Bagaimana dengan itu? Artinya pemerintah kota sendiri kadang inkonsisten dengan apa yang direkomendasikan oleh DPRD, Kak? Ya, tapi kan kita mungkin belum update perjalanannya seperti apa sehingga kembali ada pembangunan seperti itu. Mungkin bisa saja terkait masalah pembangunan yang berlanjut, dianggap pemerintah Kota Makassar sudah sudah menjalankan juga fungsinya, sudah mengikuti aturan yang ada di situ sehingga pembangunan bisa berlanjut. Dan sejauh ini kami sendiri di DPR Kota Makassar ini kan sifatnya pengawasan konten. Dan kemudian pengawasan tersebut bisa kami lakukan ketika mungkin ada aduan atau data dari masyarakat terkait masalah yang ada terjadi di wilayah masing-masing. Yang paling sering kami terima adalah banyaknya pihak developer yang nakal di perumahan-perumahan itu tidak memberikan fasum buat penggunanya. Itu yang paling sering kami terima. Sehingga kami sudah sepakat dengan teman-teman Komisi C karena kebetulan di pembangunan bagaimana kita para pengusaha developer yang ada di Kota Makassar ini bisa tertib aturan yang pertama, yang kedua bisa membahagiakan usernya. Betul. Kita beralih ke sektor di Disdukcapil, Kak. Nah,
Makassar ini kita jarang mendengar angka pasti dari jumlah penduduk. Artinya ada delay data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan jumlah penduduk Kota Makassar. Nah, dari sektor ini kira-kira apa permasalahan itu sampai kemudian antara urbanisasi dan kemudian pendataan yang lambat itu? Ya. Jadi kalau kami kemarin koordinasi juga dengan teman-teman Dukcapil terkait masalah pendataan yang kadang tumpang tindih, kadang juga tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Memang keberadaan orang-orang yang enggan sudah bermukim di suatu wilayah tapi enggan melaporkan keberadaannya ke pemerintah setempat, misalnya ke RT RW. Banyak kami temukan di lapangan setelah mendengar penyampaian dari teman-teman Dukcapil. Dan memang betul kami temukan beberapa orang yang sudah bertahun-tahun bermukim di Kota Makassar, tapi enggan melaporkan keberadaannya di pihak setempat. Makanya saya selalu sampaikan juga melalui media ini, mudah-mudahan warga masyarakat Kota Makassar yang sudah bermukim lama, paling tidak kalau tidak ingin berpindah KTP di Kota Makassar, tolong melaporkan keberadaannya, supaya pendataan yang ada di Kota Makassar ini bisa tertata dengan bagus, bisa lancar, karena pemerintah Kota Makassar apapun itu, SKPD terkait apapun itu, tidak bisa kan serta-merta memberikan misalnya anggaran atau memberikan mungkin bantuan atau memberikan apapun itu kalau database pun tidak jelas. Biasa kan yang terjadi di lapangan, banyak warga yang mengeluh kenapa saya tidak dapat bansos, kenapa saya tidak dapat ini, tapi di satu sisi warga sendiri yang enggan melaporkan keberadaannya. Apalagi di Makassar ini kan sekarang masih banyak kawasan kumuh ya. Dan itu yang tanda kutip agak merusak citra Kota Makassar, masih banyak perkumuh, wilayah kumuh, sementara penduduknya bukan asli Kota Makassar. Nah, itu kira-kira intervensi apa yang bisa dilakukan agar ya setidaknya kalau ada toleransi untuk tetap tinggal di kawasan kumuh, tapi dari sisi penghidupan masyarakatnya bisa lebih terangkat, utama ada akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses dasar lainnya, terutama kepada anak-anak mereka. Kami mungkin dari DPRD Kota Makassar hanya merekomendasikan kepada pemerintah kota bagaimana bisa menata ulang Kota Makassar ini, mengklasterkan kira-kira wilayah yang dianggap jauh dari layak itu di mana saja, kemudian dicerna apa kira-kira masalahnya, apa kira-kira kondisinya selama ini, kemudian dicari jalan keluarnya. Karena jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini hanya berlalu begitu saja tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Makassar. Terakhir Kak, dari sisi aspirasi masyarakat ya, Komisi A menjadi bagian yang mungkin sering menerima aduan-aduan. Nah, mayoritas ketika Pak Tri masuk ke DPRD Makassar, apa saja yang menjadi aspirasi dominan dari masyarakat? Sejauh ini paling dominan dan paling sering itu persoalan pendataan, memang persoalan pengurusan KTP yang lambat. Bukan sebenarnya lambat, kadang masyarakatnya yang pengen terlalu terburu-buru, karena pengurusan KTP ini kan sudah ada di kantor-kantor kecamatan semuanya. Bahkan orang Dukcapil sudah ditempatkan di masing-masing kecamatan. Kemudian yang paling sering terjadi di sini, masukan di sini adalah itu tadi persoalan pertanahan. Banyaknya tanah di Makassar ini yang saling klaim satu sama lain. Sehingga memang bukan agak berat juga menyelesaikan persoalan tanah ini, kan kadang juga kalau tidak mau dingin kepalanya bahaya juga, apalagi pasca kasus kemarin yang masalah kasus tanah di Bitoa itu, yang warga sudah berpuluh-puluh tahun menempati, tapi perusahaan yang mengaku pemilik tanah ingin sudah memindahkan warga, itu lagi yang tidak ada titik temu. Sehingga ya kami merekomendasikan kalau memang ternyata tidak ada titik temu antara perusahaan dengan warga yang sudah bermukim lama, ya sudah silakan lanjut ke jalur hukum. Satu lagi ya, terkait di luar konteks dari komisi ini, Jawa Barat sudah menerapkan pembinaan terhadap anak-anak nakal melalui pendidikan semi militer ya, karena dimasukkan di barak militer. Nah, kira-kira bisakah hal ini diadopsi di Kota Makassar? Saya pikir Makassar itu biasa sekali anak nakalnya.
Ya, sebenarnya nggak bisa juga dikatakan sebagai anak nakal. Iya. Cuman mungkin karena tidak adanya tersedia lapangan pekerjaan, skill yang kurang sehingga mereka memilih jalur yang lain. Tapi dari visi misi wali kota yang baru ini kan ada yang namanya Mulia Creative Hub. Kalau kita dengar Mulia Creative Hub ini kemarin Pak Wali sebelum pelantikan malah sudah studi ke Vietnam, ke BLK yang ada di Vietnam, bagaimana bisa mengambil skill-skill yang ada di sana untuk diterapkan di Kota Makassar. Sehingga dengan adanya Mulia Creative Hub yang konon katanya akan ditempatkan di seluruh kecamatan di Kota Makassar, adik-adik kita remaja yang pengen punya kegiatan atau pengen punya skill bisa mengolah skillnya di situ, mengasah skillnya sehingga bisa dengan mudah diterima di dunia kerja nanti. Ini khusus untuk anak sekolah usia sekolah Kak, yang banyak yang kemudian di tengah jalan tidak beres sekolahnya, kemudian banyak yang terlibat kenakalan remaja. Nah, dari sisi ini apakah memungkinkan hal itu dilakukan? Itu kemarin menjadi salah satu masukan waktu saya reses di dapil saya sendiri terkait masalah anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya tiba-tiba berhenti tengah jalan. Saya bilang sebenarnya kita tidak boleh di sini, kita tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar. Bukan menyalahkan pemerintah kota, bukan juga menyalahkan teman-teman di DPR. Tapi mari kita sama-sama, anak kita itu dibina sebenarnya dari rumah. Ini kan persoalan akhlak yang diterima di rumah. Guru paling pertama yang ada di anak-anak kita kan adalah orang tua sendiri. Jadi saya sampaikan kepada konstituen, kepada masyarakat kemarin bahwa ketika anak kita melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan di luar, coba kita introspeksi diri. Kira-kira apa yang salah di rumah kita? Karena yang paling pertama mereka terima ini pelajaran ada di rumah sendiri sebenarnya. Tapi ada juga kasus beberapa orang tua angkat tangan menghadapi anaknya. Nah, kasus seperti ini bagaimana mengintervensinya? Kalau saya sendiri pribadi nih bicara pribadi, tapi saya pikir kalau memang sudah angkat tangan ya carikan mungkin jalan keluar yang lebih keras. Kalau sudah seperti itu ya, apalagi kan kalau orang tuanya saja angkat tangan, bagaimana kita ini yang tidak kenal kondisi anaknya kan? Tapi kalau misalnya masih mau dibina, itu tadi banyak tempat-tempat pembinaan mungkin yang bisa dimasukkan anak. Creative Hub itu ya. Salah satunya Creative Hub itu. Oke, seperti itu. Terima kasih atas partisipasi Patri dalam program Parlementa, dan kita kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat sore.